Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana pemerintah dalam hal ini Menko Hukum dan HAM yaitu Prof Yusril lagi sedang menggodok undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Nah, undang-undang inilah yang ditunggu oleh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, yang dimana koruptor harus memang dihukum mati karena telah merugikan negara kita hanya untuk memperkaya diri sendiri. Tentu saja netizen dan mahasiswa harus sama-sama mendoakan dan lakukan demo tuntut segera sahkan undang-undang hukuman mati. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya. Hukuman mati itu tetap saja harus ada dicantumkan dalam hukum positif Indonesia. Karena saya menganggap apa? Tugas negara itu memformulasikan hukum. Dan negara itu harus mengangkat nilai-nilai hukum, norma-norma hukum yang hidup. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu adik-adik, hukuman mati bagi para koruptor. Wah, ini nih pemerintah lagi menggodok undang-undang ini. Rencananya tahun 2026 ini bakal diterapkan. Kita sebagai warga harus terus mengawal supaya ini terrealisasi. Dan mahasiswa yang kemarin demo-demo nih, adik-adik mahasiswa, nah ini nih demo yang kayak gini nih. Biar cepat disahkan, biar cepat diterapkan agar musnahnya koruptor di Indonesia ini. Soalnya kalau hukumannya itu hukuman mati, asetnya dirampas semua, terus keluarga dimiskinkan, wah orang itu bakal mikir-mikir lagi buat korupsi. Ini kayaknya cocok di kita nih. Ya Allah, semoga Pak Prabowo ketika lagi ngabuburit dan nunggu waktu azan maghrib buka puasa, tiba-tiba dia gabut 15 menit aja ya Allah. Tanpa sadar otaknya, gue main HP buka Twitter kali yang nge-flashback tweetan gue di masa lalu. Dan dapet tweetan dia di tahun 2011, ya Allah, yang bertuliskan seperti ini. Saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor, amin ya Allah, semoga Pak Prabowo bisa realisasikan. Karena kalau undang-undang perampasan aset, uang dari korupnya itu bisa dikong-kali-kong, ditabung di bank Swiss di luar negeri, jadi anak cucunya masih kaya. Semoga hukuman mati bagi para koruptor direalisasikan. Dari netizen dan saya yang terzolimi atas 1 kuadriliun dan kawan-kawannya, amin. Ya, DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Ini setuju ini. Ayo semua mahasiswa, habis masyarakat gabung ini, ikut demo besar-besaran ini untuk pengesahan perampasan aset itu. Ibu Puan Maharani angkat bicara soal 9 kepala daerah PDIP Bali tak ikut retreat. Itu bukan arahan Ibu Megawati. Terus arahan siapa, Bu? Hah? Arahan Google Maps. Arahan kiblat. Bu, sudah jelas-jelas itu instruksi dan arahan dari Ibu Ketum, Ibu Megawati. Suratnya kan juga beredar, ya kan? Semua kepala daerah nurut. Terus 9 kepala daerah Bali ini kalau tidak ada arahan dari atasan, dari Ketua Umum PDI, masa berani? Seperti yang Ibu ketahui lah, semua kepala daerah dari PDIP adalah petugas partai, nurut sama partai, tidak akan memberontak sama partai. Partai bilang A, kepala daerah pasti ikut A. Kepala daerah Anda itu paling loyal sama partai Anda. Ibu ini ngelesnya pinter. Aduh, ya namanya politikus ya. Bu, sudahlah, jangan suka bohongi rakyat. Kalau kesalahannya atasan, bawahannya nih kambing hitam kan. Aduh, kasihan ya.
kepala daerah dari Bali ini ya, dikambing hitamkan sama Ibu Puan Maharani. Itu kata netizen loh, Bu. Netizen yang tidak suka sama Ibu. Kalau saya mendukung. Hebat, Ibu Puan bener, Ibu Megawati paling bener. Ya kan? Menurut Adian Napitupulu, politisi garang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 3 orang, masing-masing Prabowo, Jokowi, dan SBY, tanpa Megawati Soekarnoputri, tidak mungkin mereka menjadi Presiden Republik Indonesia. Apakah Anda percaya dan setuju dengan pendapat dari Adian Napitupulu? Mari kita membincang hal ini. Teman-teman, pernyataan Adian Napitupulu, seorang politisi PDIP, tentu saja sangat kontroversial. Mengapa? Karena apa yang dikatakannya bahwa jasa seorang Megawati itu adalah jasa yang membuat SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto harus menganggap Megawati sebagai orang yang penting yang membuat mereka bisa menjadi seorang presiden Indonesia. Pernyataan ini saya katakan kontroversi karena tidak berbasis pada kesadaran sejarah. Saya ingin katakan bahwa sekalipun mungkin ada jejak-jejak Megawati Soekarnoputri, tetapi apakah memang Megawati begitu saja memuluskan orang seperti SBY untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada zamannya? Saya justru menemukan fakta bahwa sebetulnya SBY adalah orang yang pada waktu itu dianggap sebagai pengkhianat oleh Megawati karena ia waktu itu adalah salah satu pembantu Megawati yang menjadi menteri dan pada akhirnya menjadi salah satu kontestan untuk menyaingi bahkan memenangkan kontestasi pemilihan presiden mengalahkan Megawati Soekarnoputri. Jadi dalam konteks ini tidak bisa kita katakan bahwa seorang Megawati berjasa pada seorang SBY sehingga SBY menjadi seorang presiden Indonesia pada waktu itu. Yang kedua, catatan bahwa Jokowi itu juga mendapatkan perhatian dan sekaligus privilege dari seorang Megawati sehingga ia menjadi presiden selama 2 periode, itu juga harus kita tempatkan secara kritis. Bisa jadi memang ada jejak Megawati sehingga Jokowi menjadi presiden Indonesia. Tetapi Jokowi sendiri adalah orang yang kemudian mampu mengolah dirinya dan menjadikan dirinya sebagai kekuatan politik yang membuat ia juga beroleh simpati dari masyarakat luas, sehingga lewat keberadaan seorang Jokowi sendiri secara mandiri ia mampu mengkapitalisasi dirinya sehingga ia kemudian menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden pada waktu itu. Saya tidak menafikan bahwa memang ada jejak Megawati dan PDIP dalam sejarah seorang yang bernama Jokowi, tetapi mengatakan bahwa Megawati punya jasa yang sangat besar dan bahkan jasa itu dianggap sebagai jasa yang berlebihan dan menghilangkan berbagai macam usaha mandiri dari seorang Jokowi, itu juga bukan sebuah pandangan yang benar dan bertanggung jawab. Demikian juga kalau kita menempatkan seorang Prabowo Subianto. Memang sejarah mencatat Prabowo pernah maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden pada zaman itu. Sekalipun kalah, tetapi teman-teman, jejak sejarah juga memperlihatkan bahwa Prabowo pada akhirnya mengambil jalan sejarahnya sendiri. Sampai kontestasi-kontestasi bersama Joko Widodo yang memenangkan beberapa kali kontestasi di antara keduanya, itu juga memperlihatkan bahwa Prabowo Subianto adalah tokoh yang independen, tokoh yang mandiri, dan punya aktualisasi diri yang tidak selalu harus kita katakan bahwa ia adalah orang yang bertumbuh, berkembang
menjadi seperti sekarang ini karena jejak dan jasa seorang Megawati Soekarno Putri. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Menko Hukum dan HAM lagi sedang menggodok undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Nah, pastinya masyarakat Indonesia bakalan mendoa, dan ayo mahasiswa, kalian desak DPR untuk segera sahkan undang-undang hukuman mati bagi koruptor ini sebagai efek jerah supaya Indonesia, negara kita, bisa berkembang dan maju lagi ke depan. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.